Kita masih di bab tahrimil ghibati wal amri bihifdzil lisani. Bab tentang ghibah, menggunjing, mengumpat, dan perintah agar kita senantiasa menjaga lisan kita qali saghirul jirmi kabirul jurmi. Saghirul jirmi kecil bentuknya, kabirul jurmi gede dosanya. Dari mulut inilah terjadi perang dunia sekalipun. Yang dari sini juga segala kebaikan bisa disampaikan. Mulut. Kita sudah sampai kepada hadis yang selanjutnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalama, jangan banyak ngomong, bi ghairi dzikrillahi, selain daripada zikir kepada Allah. Makna zikir kepada Allah di sini adalah dimulai dari membaca Al-Quran, zikir-zikir yang diajarkan baginda Nabi, dan segala sesuatu yang menghantarkan orang kepada Allah termasuk zikir. Dijelaskan dalam hadis lain, kullu kalami bani Adam alaihi lalah, semua omongan anak Adam ini akan jadi beban bagi dia, bukan menyenangkan, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan menggunakan lisan kita kecuali untuk berzikir, membaca Al-Quran, berselawat, dan yang lainnya, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Fa inna kathratal kalami, sebab banyak omong, bi ghairi dzikrillahi, yang tidak ada makna zikir, mengingat Allah dan mengingatkan orang kepada Allah, adalah qaswatun lil qalbi, mengeraskan hati, kekerasan hati. Hati keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi, paling jauhnya manusia dari Allah itu siapa? Yaitu dia yang punya al-qalbul qasi, yang punya hati yang keras. Rawi Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa yang hati maksud dengan hati keras? Hati keras adalah hati yang tidak pernah mempan, tidak pernah tersentuh dengan nasihat, sehingga tidak akan muncul kerinduan melakukan kebaikan, tidak ada kerinduan kepada Allah, karena keras hatinya. Diberi nasihat enggak, nasihat tidak menyentuh hatinya, nasihat tidak akan dirasakan olehnya. Hati keras, sehingga siapapun yang memberi nasihat enggak banyak artinya. Bahkan kalau seandainya ia bertemu Nabi, maka dia akan menjadi Abu Jahal. Hati yang keras. Nah, sebab hati keras adalah sering berbicara yang tidak ada manfaatnya, bukan merupakan zikir, bukan merupakan ngajak orang kepada kebaikan. Batasilah lisanmu. Mari kita pikirkan diri kita sendiri, enggak perlu kita mikirkan orang lain. Selama ini apa yang pernah kita ucapkan dan kita bicarakan? Dalam sehari, coba kita membuat alat rekam, 24 jam kita pasang di saku kita, baru esok hari kita dengar bersama, kira-kira pantas tidak didengar oleh saudara kita? Atau mungkin seorang guru didengar oleh muridnya, atau baik itu adalah masalah halal haram. Kemudian masalah zikirnya berapa persen dalam ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita yang bermanfaat, yang ada makna zikir, mengandung makna kemuliaan, ada berapa persen? Kita pikirkan. Sebab kalau tidak, khawatir kita itu ternyata tidak berucap kecuali ucapan itu mengeraskan hati. Naudzubillah. Ada orang hati keras itu ya unik memang. Yang lain bisa tersentuh dengan kalimat yang sederhana, akan tapi dia dinasihati dengan beribu-ribu nasihat pun seperti tidak pernah mendengarkan nasihat. Bahkan para ahli tarbiyati
menyebutkan bahwa hukuman yang luar biasa besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah jika ternyata hatinya keras. Itu hukuman dari Allah. Nggak pernah tersentuh dengan satu tausiah, kemuliaan yang didengar pun nggak menyentuh hatinya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannata. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Nabi pernah menceritakan, man waqahullahu, barang siapa yang Allah telah menjaganya, kembali kepada Allah, ini tanda disayang oleh Allah. Man waqahullahu, barang siapa yang telah Allah jaga. Dijaga dari apa? Syarra ma baina lihyaihi. Jadi rupanya mulut aman ini juga dijaga oleh Allah, sehingga tidak berucap kecuali yang Allah ridhoi. Kalau sudah ada orang yang dijaga lesannya oleh Allah, lihyai baina, di antara lihyah jenggot. Ini lihyah yang dijaga mulutnya oleh Allah. Wan dijaga oleh Allah syarra ma baina rijlaihi, syahwatnya dijaga, tidak dilampiaskan kecuali yang halal. Melampiaskan dengan cara yang haram sendiri, hatinya tidak dijaga oleh Allah, dibiarkan agar terus larut dalam kehinaan. Yang dijaga oleh Allah adalah ia yang dimudahkan dalam kehalalan. Kesenangannya adalah dengan yang halal, dijaga. Dakhalal jannata, maka ia masuk surga. Nah, bukan berarti kita lalu menggantungkan dijaga oleh Allah atau tidak. Bukan begitu. Artinya berusahalah kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah. Berusaha untuk menjauhi itu semuanya, maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau benar kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari maksiat lesan, kita ingat terus, kita ingat lalu minta kepada Allah agar dijaga. Syahwat pun demikian, kita minta Allah agar dijaga. Terus lanahdiyannahum subulana, Allah akan beri jalan. Dan kalau sudah pintu halal, lesan halal itu, kalau lesan sudah dijaga oleh Allah tuh, mengucapkan kebaikan tuh nggak susah. Ngomong sedikit punya arti dan makna didengar oleh orang lain. Karena lesannya sudah lesan dijaga oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau hamba yang memang tidak dijaga oleh Allah, tidak ngomong sedikit kecuali bikin masalah. Jadi orang berantem, pengadu domba. Kadang diam-diam tiba-tiba menggunjing, merendahkan orang lain dan seterusnya. Karena memang lesan tidak dijaga. Tapi kalau sudah dijaga oleh Allah, dalam hikmah yang pernah kami hadirkan, tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya dia melakukan kebaikan biarpun tidak direncanakan sekalipun. Dan begitu susahnya melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan. Tapi kalau sudah manusia tidak dicinta oleh Allah, na'udzubillah, hati keras, dia akan susah melakukan kebaikan biarpun direncanakan. Dan begitu mudahnya melakukan kemaksiatan biarpun tidak direncanakan. Kalau sudah dipilih oleh Allah tanpa sengaja masuk wilayah halal, wilayah mulia, wilayah kebaikan. Dan ini juga nasib. Maka mari berusaha mencari nasib. Memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Akan tapi lihat, semua yang Allah tentukan pun Allah beri seorang hamba kehendak untuk bisa memilih pilihannya, memilih langkahnya, langkah yang terbaik. Kita punya kehendak, Allah beri kepada kita kehendak untuk kita menghendaki hal-hal yang baik. Atau na'udzubillah, ternyata dengan kehendaknya ia menghendaki hal-hal yang buruk, lalu melakukannya, na'udzubillah. Mari kita jaga dan minta kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita dan menjaga antara dua kaki kita, yaitu syahwat, kemaluan. Wa an Uqbah bin Amir, dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qultu ya Rasulullah, man najatu? Aku bertanya kepada Rasulullah di saat Nabi, ini kisah sebelumnya Nabi bercerita tentang bahayanya macam-macam dosa-dosa ini. Lalu bertanya, man najatu? Lalu bagaimana agar kita tuh selamat ya Rasulullah? Perjalanan ini lihat.
di dunia dengan bermacam-macam fitnah. Keadaan di dunia semacam ini. Man najatu, bagaimana agar kita bisa selamat? Apa kunci keselamatan? Qala Nabi SAW beritahu kepada kita, kepada Sayyidina Uqbah, amsik alaika lisanak. Jaga lesanmu, jaga lesan. Seperti yang pernah kami sampaikan, lesan ada dua, ini lesan yang berucap dan ini yang ditulis. Sebab namanya qalam, tulisan ini dengan gerakan-gerakan jemari ini termasuk dikatakan ahadu lisanain, ini salah satu dua lesan. Kita punya lesan dua, lesan yang berucap dan ini yang menulis. Ngirim WA, komentar di YouTube, macam-macam. Lihat, ini ada tanggung jawab, jangan dianggap sepele. Bahkan bisa jadi kita hanya mengucapkan sekali, menulis sekali, kita share sekali, 1.000.000 kali di-share sama manusia untuk kemaksiatan. Semuanya numpang kepada kita dosa-dosa itu. Waliyasa'ka baituka, hendaknya rumahmu itu cukup untukmu. Maksudnya apa? Jadilah engkau senang di rumah dengan menggunakan rumah itu untuk beribadah. Lazimi rumahmu. Kalau sudah banyak fitnah di sana sini, ya di rumah. Bulan ini kita dipaksa oleh Allah untuk tinggal di rumah. Ini kan ya. Ini sudah memang enak, kurang maksiat secara otomatis. Ini untuk belajar dan benar-benar kurang maksiat. Kalau seandainya setelah diangkat problem ini nanti kita biasakan untuk sering di rumah, artinya kalau pergi ke tempat yang bermanfaat. Jadikan rumahmu adalah rumah yang nyaman untuk engkau beribadah. Artinya nyamanlah engkau beribadah di rumah. Membiasakan kebaikan di rumah. Wabki, dan biasakan engkau menangisi ala khati'atika atas kesalahanmu. Lisannya dijaga, tidak banyak keluar kecuali untuk kepentingan kebaikan. Sekarang keluar itu kadang-kadang iseng. Di rumahnya banyak angin, kadang sering masuk angin, tapi sering jalan-jalan cari angin, masih saja. Begitulah manusia. Di rumah. Padahal nggak ada perlunya harus pergi ke sana kemari dan sebagainya. Yang tidak ada tempat saat ini kecuali di situ ada bau-bau kemaksiatan. Kecuali tempatnya memang sudah terbukti itu adalah kebaikan, majelis zikir, majelis ilmi, bertemunya ulama-ulama, orang-orang soleh mungkin. Tapi selain itu semuanya membahayakan. Bahkan tempat belanja dan sebagainya, pasar dan sebagainya. Tidak perlu kita berbanyak kunjung ke tempat-tempat semacam itu, kecuali memang karena ada hajah yang mendesak. Menangisi kesalahan ini perlu berlatih. Orang boleh menangis di depan orang lain karena tangis itu ya tangis. Di saat datang nggak bisa orang menahan. Bahkan terlihat di mata mulia baginda Nabi ada linangan, bahkan tetesan air mata. Nabi pun pernah menangis. Jadi kalau namanya nangis bukan kerjaan perempuan, bukan. Laki-laki pun boleh menangis dan wajar menangis. Apalagi menyesali dosa-dosa harus menangisi karena dosa. Dan ini kewajiban kita semuanya untuk belajar menyesal. Sampai sesal yang ada di dalam dada itu, di dalam hati itu mendesak air mata untuk bisa keluar. Dan air mata itu seolah seperti pencuci daripada kesalahan kita. Tapi itu air mata yang jujur, air mata yang benar. Bukan air mata bohongan. Orang bisa memang dia itu orangnya cengeng, dikit-dikit bisa nangis. Tapi kalau bukan atas dasar penyesalan atas dosa, tangis gak ada artinya. Jadi tangis yang berarti adalah tangis yang meluap, tangis yang memang hadir karena penyesalan yang dalam akan dosa yang dilakukan, lalu dia takut kepada Allah, lalu mengharap pengampunan dan mencari ridha Allah sampai terlihat begitu pedihnya neraka dan seterusnya. Dia menyesal, tidak ingin mengulangi lagi sampai tanpa ia sadari air mata membasahi pipinya. Maka itulah yang disebutkan Nabi kullu ainin bakat yaumal qiyamati. Semua mata itu akan menangis nanti di akhirat, di hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillahi. Kecuali mata yang pernah nangis di dunia karena takut kepada Allah. Menangis itu penting, menangisi kesalahan dan belajar. Dan itu lebih berarti di saat sendiri. Di saat tidak ada anakmu, tidak di saat ada orang tuamu, di saat tidak ada pasanganmu, tidak di saat tidak ada muridmu, di saat tidak ada gurumu.
Belajar untuk menyesal di saat sendiri. Jangan sampai tangis kita tangis yang dibuat. Menangis di depan orang bukan sesuatu yang salah. Tapi Nabi juga pernah menegur ada orang menangis di depan manusia. Lalu Nabi berkata, "Na'am, idza kana hadza fi baitika." Kalau ini di rumahmu. Bukan berarti dilarang menangis. Khawatir tangis kita itu hanya tangis bohongan. Kalau di negeri kita ini ada istilah air mata buaya. Buaya punya air mata? Bawahnya bohongan. Akan tapi bukan, karena tangis nggak bisa ditahan. Banyak kita melihat orang nangis serius, disebut nama Allah menangis. Disebut nama Allah menangis, mendengar ayat neraka menangis, itu mungkin sekali. Dan tidak ada salah menangis di depan orang. Cuman ujiannya adalah kalau memang dia tulus kalau ini, sebenarnya untuk mengetes diri kita sendiri. Bagi yang sudah bisa menangis di depan orang bukan sebuah kesalahan. Bahkan mungkin sebagai apa namanya, ilmu juga agar dilihat oleh orang atau orang lain kalau melihatnya biar berpikir kenapa orang ini bisa menangis saya tidak ada masalah orang menangis di depan orang lain, akan tapi untuk menguji ketulusan tangis yang hadir di tengah khalayak adalah cari tangismu di saat sepi dan sendiri. Maka itulah kejujuran dan ketulusan. Itulah kejujuran dan ketulusan. Di saat sendiri, uji kembali. Apa yang kau ingat di saat kau bersama manusia, lalu engkau menangis, ingat kembali di saat kau sendiri. Punya pengaruh sama atau tidak? Menangislah engkau karena kesalahanmu. Menangislah engkau karena dosamu. Yang tidak menangis khawatir keras hatinya, berusaha untuk menangis. Dan berusahalah untuk menangis. Dan berusahalah untuk menangis. Kalau ternyata engkau sudah berusaha untuk menangis, tidak bisa menangis. Berusaha lagi untuk menangis, ternyata masih belum bisa menangis, maka menangislah engkau. Karena engkau telah tidak bisa menangis. Itu. Karena keras hati. Ini. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," di saat anak Adam masuk waktu pagi. Maksudnya setiap saat, di setiap pagi asbah. Maksudnya bukan setiap pagi, ini biasanya dalam bahasa Arab ada asbah, ada amsa, dan seterusnya. Maksudnya anak Adam itu di saat pagi hari atau fa innal a'dha'a kullaha, anggota tubuhnya itu semuanya tukaffiru lisana, tunduk kepada lesannya. Artinya apa? Setiap saat manusia itu punya anggota tubuh yang ia itu mematuhi lesannya. Dan dia itu berkata kepada lesannya, sebetulnya berkata, ittaqillah, nasihati lesannya. Ittaqillaha fina. Takutlah kepada Allah tentang urusanku ini. Hei lesan, takutlah kepada Allah tentang urusanku ini, anggota tubuhku. Fa inna ma nahnu bik, sebab aku ini bersama lesanmu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kau benar aku jadi benar. Wa ini wajajta, kalau kau bengkok wajajna, aku pun bengkok. Anggota tubuh, lesan. Takutlah ini kepada Allah tentang kami, karena nanti pada akhirnya yang saat ini memimpin adalah lisan ini, dan semuanya mengikut, dan dia minta seolah berkata, wahai lesan, benarlah kau agar aku benar. Makanya apa? Lesan ngomong benar, didengar oleh telinganya, dengar oleh pikirannya, kemudian akan menjadikan dia berubah menjadi kebaikan. Tapi kalau lesannya sering ngomong jelek, ya jelek juga, anggota perilakunya juga jelek. Sebelum datang gilirannya, giliran apa? Sebelum datang gilirannya, lesan itu tertutup dan semua anggota tubuh lesan terkunci, semua anggota tubuh
ganti berbicara, yaitu nanti di akhirat. Makna tukaffiru lisan ay tudhillu wa takhda'u, patuh tunduk. Maksudnya anggota tubuh kita itu tergantung bagaimana lisan. Kalau orang sering ngomong baik itu mau tidak mau dia akan ke bawah anggota tubuhnya. Sering mendengar, lalu diyakini menjadi baik. Wa an Mu'adz radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata. Wah, itu poin nih. Ya Rasulullah, beri kabar kepadaku amalan yang memasukkanku, yang menjadikan sebab aku masuk surga. Wa yubaiduni minan nari, dan menjauhkan aku dari api neraka. Qala, Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azimin, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung wahai Mu'adz. Tapi wa innahu la yasirun 'ala man yassarahullah, tapi biar itu agung akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kau bertanya sesuatu yang berat, besar wahai Mu'adz. Tapi pun demikian, hal yang berat dan besar itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mulai dari ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan, itu kunci. Sebanyak apapun amal, kalau dia menyekutukan Allah enggak ada guna. Tuqimus sholata wa tutuz zakata, tegakkan salat 5 waktu, bayar zakatmu, puasa Ramadan, tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, naik haji jika mampu. Itu asas rukun Islam. Jangan ngomong tentang keutamaan apapun kecuali 5 ini kau benahi dulu. Itu rambu kuncinya di situ. Orang banyak melakukan kebaikan tapi lupa. Dia jago sedekah, dermawan dan luar biasa, tapi enggak sholat subuh. Banyak kebaikan tapi enggak sholat subuh. Ayo. Maka diberi oleh Nabi, pertama paling utama adalah ini yang penting, inti. Jangan menyekutukan Allah. Sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Thumma qala, kemudian Nabi memberitahu, ala adulluka ala abwabil khairi. Setelah itu baru ini kunci terpenting, gerbang pertama. Baru setelah itu, maukah kamu aku beritahu pintu-pintu kebaikan? Tentu mau. As-sawmu, puasa. Junnatun, puasa masuk kamar biasa 1 piring. Wa sholatur rajuli fi jawfil laili, dan sholatnya seorang laki-laki, bukan perempuan, enggak boleh. Karena yang tanya Sayyidina Mu'adz. Wa sholatur rajuli, sholatnya seseorang, masuk perempuan juga, fi jawfil laili, di tengah malam. Thumma tala, kemudian Nabi membaca, tatajafa junubu 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini orang yang di malam hari mengangkat perutnya akan tak nempel ke bumi, maksudnya bangun di tengah malam, 'anil madaji'. Yad'una rabbahum, mengadu pada Tuhannya, memohon, berdoa dalam irama takut dan harap. Menggabungkan 2 sayap menuju Allah, ada takut, ada harap. Dan hidup kita di antara takut dan harap. Harap-harap cemas. Satu sisi kita berharap, satu sisi harus ada cemas kita akan hukuman Allah. Jadi itu kalau dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, ini 2 sayap menuju Allah adalah harap dan cemas. Harap cemas. Harap dan rasa takut. Kalau takut berlebihan menjadi orang putus asa, harap berlebihan menjadi orang kurang ajar. Tahu Allah Maha Pengampun, dia maksiat banyak. Kenapa? Pun Allah Maha Pengampun, bablas dia. Yang takutnya berlebihan karena terlalu takut sehingga dia merasa bahwasanya dosanya enggak akan diampuni, menjadi putus asa. Yang benar adalah ada keseimbangan antara khauf dan raja, khauf dan tama'.
Wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian setelah itu dia bergemar senang untuk berinfak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Setiap kita tidak tahu apa yang telah Allah siapkan yang disembunyikan dari kebaikan. Apakah sedekah kita nanti ternyata yang mengangkat derajat kita, atau silaturahmi kita, atau puasa kita. Dan semua akan ada pahalanya besar. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan beri balasan dari semua tersebut. Dan akan menjadi penyejuk hati kita. Qurratu ayun, penyejuk hati, kegembiraan. Pahala imbalan setelah kita berbuat baik. Qala, kemudian Allah, Nabi Muhammad melanjutkan, ala akhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dharwati wa dirwati wa durwati sinamihi. Apakah kamu ingin aku beritahu tentang kepala, maksudnya terpentingnya dalam satu urusan, kepalanya, kemudian amud, tiang-tiangnya, wa durwah itu adalah puncak, durwatu sinam, puncak. Puncaknya apa? Puncak amal. Bala ya Rasulullah, Rasul amril islami, hal terpenting di dalam urusan beragama adalah wa amudu as-salah. Al-Islam, as-salatu ibaduddin. Tiang pilar agama adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya nanti adalah berani berjihad. Kalau sudah berjihad tidak akan apa? Kalau sudah berjihad ini adalah puncak karena dia rela berkorban karena Allah, yang dikorbankan adalah jiwanya. Kalau sudah jiwanya rela dikorbankan, tentu yang lainnya akan sangat rela. Orang rela berkorban hartanya, tapi dia belum berani mati dalam medan laga. Tapi kalau sudah berani di medan laga, berarti dia berani meninggalkan semua kekayaannya. Dia akan mati. Nah, makanya itu puncaknya. Maqala ala akhbiruka bimilaki dzalika kulli. Apakah kamu ingin aku beritahu dari semua kebaikan itu kuncinya apa? Untuk kau bisa mendapatkan milaki kulli, kuncinya. Kunci semuanya itu untuk kau mendapatkannya. Qultu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, aku pengen dari kebaikan yang kau sebut tadi, kuncinya ingin segera aku pegang. Aku ingin memilikinya, aku ingin punya itu semuanya. Fa akhadha bilisani, Nabi mengambil lisannya. Kuffa alaika hadza. Jaga lisanmu nih. Jaga lisanmu, kau akan dapat semuanya. Qultu ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi? Inna la mu'akhadun, apakah kita akan dihukum hanya gara-gara omongan ini? Wakala takilat ka ummuk. Takilat ka ummuk seperti istilah dalam bahasa Arab, seperti fadfar widhatid dini taribat yadak. Maknanya apa? Untuk membesarkan sebuah keadaan, awas, hati-hati, bahaya dibesar. Taribat yadak, awas ya. Kalau kau salah milih pasangan, fadfar widhatid dini taribat yadak. Seperti takilat ka ummuk. Kalau takilat ka ummuk. Kalau dalam bahasanya capek ibumu, kayak begitu capek gitu. Tapi bukan itu maknanya. Seperti taribat yadak, kau nyentuh dulu. Rohima angfurojulin, kayak begitu. Hidungnya nyungsep ke tanah, bukan. Artinya apa? Awas nih. Satu kalimat yang diucapkan untuk membesarkan sesuatu yang akan dibicarakan. Besar dalam kebaikan, besar pokoknya seperti peringatan, awas ya, besar, awas, hati-hati. Awas, perhatikan ya, dengar. Wahal yakub bunnasa finnari ala wujuhim illa khasaidu alsinatihim. Apakah kau tidak sadar? Hal yakubun nasa. Apakah ada yang menjerumuskan manusia ke neraka ala wujuhim dengan muka mereka illa kecuali khasaidu alsinatihim, buah daripada lesannya. Khasaidu lisanihim, buah daripada lesannya yang diomongkan. Hati-hati, itu lesannya yang menjadikan masuk nyungsep neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masih banyak hadisnya. Selesaikan. Cukup insyaallah, masih banyak. Untuk di bulan itu, minggu yang akan datang. Sampai di sini. Artinya apa? Ini adalah pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya kita menjaga lisan kita. Enggak cukup petuah beliau kita dengar saja. Akan tapi mari kita berbenah. Enggak akan bisa berbenah kecuali
kita sadar. Nggak akan sadar kecuali kita koreksi diri. Dan kadang koreksi diri nggak bisa, tanyakan kepada kawan, sahabat, dan saudara. Dan minta tolong kepada mereka untuk mengingatkan. Mungkin omongan kita adalah omongan yang suka menyakiti orang lain, suka memfitnah, ngadu domba. Kadang orang nggak sadar, sebab pengadu domba pun nggak sadar kalau dia pengadu domba. Orang menggunjing pun nggak sadar. Menggunjing disebutkan kemarin menggunjing, nggak sadar. Ustadznya masih cerita tentang gunjing, bahaya gunjing, awas masuk neraka, gunjing dosanya gede, menghabiskan pahala. Padahal masih di majelis. Dengar ustadznya serius. Akhirnya nyenggol temennya, nyenggol. Tuh, yang kerudung hijau itu suka gunjing dia tuh. Dia nggak sadar kalau dia juga gunjing. Tuh kerudung hijau suka gunjing. Padahal dia lagi diomongin ustadznya, dia ngomongin. Ya begitu, orang gunjing nggak sadar. Makanya yang paling indah adalah kata Imam Ghazali, minta tolong kepada saudara kita untuk mengingatkannya. Apakah pasangan kita, komitmen kita, kesepakatan, ngomong ke istri, suami, tolong. Suatu ketika kalau aku masuk wilayah omongan ini gak benar, gunjingan dan sebagainya, tolong ingatkan. Jangan ragu, jangan ditunda daripada saya kecebur neraka. Saling mengingatkan, indah nanti, sehingga pembicaraan kita, obrolan kita yang terucap oleh lisan kita adalah kebaikan-kebaikan, akan masuk wilayah kemuliaan tadi. Yang dijanjikan Nabi SAW, kunci untuk mendapatkan segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.